undang-undang Omnibus Law ini adalah, sekali lagi saya ingatkan, adalah bentuk kebohongan Presiden Joko Widodo. Maka dari itu kita menyatakan Jokowi, Sepertinya negara akan hilang dan menjadi kekuasaan dan penguasa. Coba bayangkan rusaknya moral negara ini seperti ini. Rakyat diberikan kekuatan untuk mengawasi kekuasaan, tapi semua ini dikooptasi oleh kekuasaan. Sehingga menurut saya yang ada sekarang, itu negara sudah hilang. Yang ada di negeri ini adalah penguasa, tidak ada lagi negara. Karena rakyat dikerdilkan, lembaga-lembaga negara dihilangkan. Jadi ini yang paling buruk dari, kalau kita bilang pemerintahan paling jahiliyah itu ya sekarang ini. Jahiliyahnya pemerintah itu sekarang. Karena kosong itu, nggak punya narasi, ya kan. Gagal mendefinisikan apa negara itu, apa pemerintahan itu, apa skala dari kerja negara itu, dia gagal semuanya. Nah, karena dana kompensasi itu tidak ada dalam APBN. Istilahnya ini, kalau dana subsidi itu, maka ditetapkan jumlahnya berapa, siapa menerima, harganya berapa, maksimum berapa, siapa yang menerima. Itu namanya subsidi, dicantumkan dalam APBN. Kalau kompensasi, keluarkan aja semua dulu, nanti kau hitung, kau balik ke sana tagihannya. Itulah kenapa ditagihnya tahun berikutnya. Ini kan melanggar undang-undang, Pak. Nggak boleh sama sekali pemerintah membuat utang ke siapapun tanpa persetujuan DPR. Dan sudah saatnya rakyat harus bangkit dan melawan. Hari ini juga kita bersama-sama dengan kawan-kawan dari Gebuk. Kita membersamai aksi mereka untuk mendukung penuh setiap perlawanan rakyat terhadap penguasa yang zalim, penguasa yang semena-mena, penguasa yang hanya seenak otaknya saja. Di mana kita lihat DPR yang selama ini hanya menjadi badut-badut politik dan tidak lagi menjadi parlemen perwakilan rakyat. Dan hari ini kita tunjukkan bahwa parlemen rakyat, parlemen jalanan akan terus bangkit untuk melawan. Kita akan tunjukkan bahwa kekuatan rakyat sejati akan terus bangkit melawan untuk turunkan harga BBM atau Jokowi turun. Tiga perwakilan Pemprov Jatim disandra mahasiswa yang demo kantor gubernur. Ratusan mahasiswa UPN Jatim yang menggelar aksi masih bertahan di depan kantor gubernur Jatim. Masa mahasiswa menahan perwakilan dari Pemprov Jatim yang menemui para mahasiswa. Dari pantauan Detik Jatim sekitar pukul 15.45 WIB, ada tiga perwakilan dari Pemprov Jatim yang mendatangi mahasiswa. Salah satunya adalah Kepala Bakes Bangpol Pemprov Jatim, Heru Wahono. Namun kedatangan mereka tidak diterima para mahasiswa. Mahasiswa hanya mau ditemui oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Namun saat hendak kembali, mereka tidak bisa karena disandera kerumunan aksi mahasiswa. Ketiga orang tersebut diblokade para mahasiswa yang merapatkan barisan. Jenggala menambahkan ia dan mahasiswa lainnya masih akan menahan perwakilan dari Pemprov Jatim untuk tetap berada di antara mahasiswa hingga mereka dapat berkomunikasi langsung dengan Gubernur Jawa Timur. Buruh bakal geruduk istana pada 4 Oktober 2022, gelar mogok nasional jika tuntutan tak digubris. Partai Buruh, Konfederasi, Serikat Buruh, dan elemen kelas pekerja lainnya akan menggeruduk Istana Negara Jakarta pada 4 Oktober 2022. Sebanyak 7.000 buruh ditargetkan bakal turun ke jalan menuntut pemerintah menurunkan harga BBM. Dalam aksi itu, aliansi buruh tetap membawa tuntutan yang sama, yakni turunkan harga BBM, menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja, dan meminta pemerintah menaikkan upah minimum 2023 sebesar 13%. Aksi dan tuntutan yang sama juga akan digelar secara nasional dan serempak di 34 provinsi. Menurut Partai Buruh, harga minyak dunia sudah turun, sehingga tak ada alasan pemerintah tetap mempertahankan kenaikan harga BBM. Sementara, upah minimum sudah tidak naik selama 3 tahun. Said Iqbal mengatakan jika tuntutan aksi 4 Oktober tak digubris pemerintah, maka dipastikan pada November atau awal Desember 2022 akan terjadi aksi mogok nasional yang diikuti 3-5 juta buruh, mulai dari petani, pengemudi, sopir, dan kelas pekerja lain.
Aksi akan mengusung 3 tuntutan: tolak kenaikan harga BBM, tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja, dan naikkan upah minimum tahun 2023 sebesar 13%. Ada beberapa alasan mengapa aksi ini digelar. Pertama, harga minyak dunia sudah turun. Dengan demikian, seharusnya pemerintah juga menurunkan harga BBM seperti harga semula. Alasan lain, lanjut Said, daya beli masyarakat pekerja khususnya kaum buruh, pekerja rumah tangga, kaum miskin kota sudah merosot 30% diakibatkan naiknya inflasi. Kenaikan inflasi disumbang oleh kenaikan harga sewa rumah naik 12%, transportasi naik 20%, dan makanan 15%. Sementara itu, BLT yang besarnya 150.000 per bulan selama 6 bulan hanya gula-gula dan tidak ada manfaat. Yang disebut BLT sebagai bantalan itu hanya menggarami air laut menjadi sia-sia. Di beberapa negara dengan RON BBM yang lebih baik dibandingkan Pertalite dan solar bersubsidi bisa menjual lebih murah. Said Iqbal menilai biang keladi mulai semua ini adalah monopoli pengelolaan BBM dan yang tidak transparan, sehingga ada perusahaan yang menjual harga lebih murah didesak untuk menaikkan. Buruh bakal geruduk istana pada 4 Oktober 2022, gelar mogok nasional jika tuntutan tak digubris. Partai Buruh, Konfederasi, Serikat Buruh, dan elemen kelas pekerja lainnya akan menggeruduk Istana Negara Jakarta pada 4 Oktober 2022. Sebanyak 7.000 buruh ditargetkan bakal turun ke jalan menuntut pemerintah menurunkan harga BBM. Dalam aksi itu, aliansi buruh tetap membawa tuntutan yang sama, yakni turunkan harga BBM, menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja, dan meminta pemerintah menaikkan upah minimum 2023 sebesar 13%. Aksi dan tuntutan yang sama juga akan digelar secara nasional dan serempak di 34 provinsi. Menurut Partai Buruh, harga minyak dunia sudah turun, sehingga tak ada alasan pemerintah tetap mempertahankan kenaikan harga BBM. Sementara upah minimum sudah tidak naik selama 3 tahun. Said Iqbal mengatakan jika tuntutan aksi 4 Oktober tak digubris pemerintah, maka dipastikan pada November atau awal Desember 2022 akan terjadi aksi mogok nasional yang diikuti 3-5 juta buruh, mulai dari petani, pengemudi, sopir, dan kelas pekerja lain. Aksi akan mengusung 3 tuntutan: tolak kenaikan harga BBM, tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja, dan naikkan upah minimum tahun 2023 sebesar 13%. Ada beberapa alasan mengapa aksi ini digelar. Pertama, harga minyak dunia sudah turun. Dengan demikian, seharusnya pemerintah juga menurunkan harga BBM seperti harga semula. Alasan lain, lanjut Said, daya beli masyarakat pekerja khususnya kaum buruh, pekerja rumah tangga, kaum miskin kota sudah merosot 30% diakibatkan naiknya inflasi. Kenaikan inflasi disumbang oleh kenaikan harga sewa rumah naik 12%, transportasi naik 20%, dan makanan 15%. Sementara itu, BLT yang besarnya 150.000 per bulan selama 6 bulan hanya gula-gula dan tidak ada manfaat. Yang disebut BLT sebagai bantalan itu hanya menggarami air laut menjadi sia-sia. Di beberapa negara dengan RON BBM yang lebih baik dibandingkan Pertalite dan solar bersubsidi bisa menjual lebih murah. Said Iqbal menilai biang keladi mulai semua ini adalah monopoli pengelolaan BBM dan yang tidak transparan, sehingga ada perusahaan yang menjual harga lebih murah didesak untuk menaikkan harganya. Tiga perwakilan Pemprov Jatim disandra mahasiswa yang demo kantor gubernur. Ratusan mahasiswa UPN Jatim yang menggelar aksi masih bertahan di depan kantor gubernur Jatim. Masa mahasiswa menahan perwakilan dari Pemprov Jatim yang menemui para mahasiswa. Dari pantauan Detik Jatim sekitar pukul 15.45 WIB, ada 3 perwakilan dari Pemprov Jatim yang mendatangi mahasiswa. Salah satunya adalah Kepala Bakes Bangpol Pemprov Jatim, Heru Wahono. Namun kedatangan mereka tidak diterima para mahasiswa. Mahasiswa hanya mau ditemui oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Namun saat hendak kembali, mereka tidak bisa karena disandera kerumunan aksi mahasiswa. Ketiga orang tersebut diblokade para mahasiswa yang merapatkan barisan. Jenggala menambahkan ia dan mahasiswa lainnya masih akan menahan perwakilan dari Pemprov Jatim untuk tetap berada di antara mahasiswa hingga mereka dapat berkomunikasi langsung dengan Gubernur Jawa Timur.